Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir tugas besar AMDAL kami, yaitu mengenai kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit. Next. Oke, di sini kelompok 6 terdiri dari Atia Salisa Zahra, Alfi Faza Muhammad, Distia Testify, Wafik Aziza, saya sendiri Dinda Fajar Utami, Eri Ersando, dan Ayu Puspita. Next. Baik, untuk ringkasan eksklusif dari kegiatan ini, uh, kegiatan ini yang dimana PT Prima Alumga, PT ini berfokus pada perkebunan serta pabrik minyak kelapa sawit yang berposisi di Kabupaten Mesuji. Nah, alasan mengapa PT ini menjadi wajib memiliki dokumen AMDAL karena luas dari perkebunan itu sendiri sudah mencapai 30 hektar, yang dimana jika luas mencapai 30 hektar, maka perkebunan ataupun pabrik wajib memiliki AMDAL. Next. Baik, di sini ada tahap-tahap. Yang pertama itu ada tahap prakonstruksi, yang dimana dampak yang bakal menjadi dampak pentingnya itu ada pembebasan lahan. Kemudian ada tahap konstruksi. Nah, yang menjadi dampaknya itu pembukaan lahan, pengadaan tenaga kerja, konservasi tanah dan air, penanaman, dan pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang. Kemudian tahap operasi itu ada pemanenan, pengangkutan tandan buah segar, pengelolaan TBS, pengelolaan limbah, dan pemeliharaan tanaman menghasilkan. Kemudian yang terakhir ada tahap pasca operasi, yang dimana tahap ini eh, dampak yang ditimbulkan yaitu peremajaan tanaman. Next. Baik, untuk formulir KA sendiri akan dijelaskan oleh Wafik Aziza. Kepada Saudari Wafik Aziza, dipersilakan. Baik, berikut merupakan formulir kerangka acuan dari perkebunan kelapa sawit PT Prima Alumga. Penyusun AMDAL Ketua Alfi Faza, ahli teknik lingkungannya ada Akila Putri, Atia, Ayu, Destia, Dinda, Eri, dan Wafik. Deskripsi rencana usahanya yaitu Kabupaten Mesuji sangat potensial untuk terus dikembangkan menjadi salah satu kawasan industri strategis sebagai pintu gerbang, sehingga peranan sektor pertanian dan perkebunan dalam perekonomian Kabupaten Mesuji diperkirakan akan terus berkembang dan dominannya peran dalam pembangunan daerah. Kemudian hasil pelibatan masyarakatnya, yakni ada konsultasi publik kepada masyarakat kampung sekitar yang telah dilakukan dan dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat sekitar. Baik, di sini ada tabel 1.2, yakni pelingkupan. Mencakup rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan, komponen rona lingkungan terkena dampak, kemudian ada dampak potensial, evaluasi dampak, dampak penting hipotetik, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian. Berikut tahap prakonstruksi. Yang pertama, sosialisasi dan konsultasi publik dilakukan melalui interaktif langsung ke penjelasan kepada masyarakat tentang dampak dan perkebunan.
Kemudian sikap dan persepsi masyarakat. Dampak penting yang ditimbulkan dari rencana atau usaha kegiatan ini yakni tidak menjadi dampak hipotetik karena pada hasil sosialisasi masyarakat yang secara umum dan tegas mendukung rencana keberadaan perusahaan. Kemudian untuk tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi dapat dilihat pada tabel. Untuk tabel metode studi silakan dilanjutkan oleh Saudari Wafik. Kepada Saudari Wafik dipersilakan. Baik, berikut merupakan tabel 1.3 yaitu metode studi yang mana mencakup dampak penting hipotetik, metode perakiraan dampak, data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan. Kemudian ada metode pengumpulan data untuk perakiraan, kemudian ada metode analisis data untuk perakiraan, dan metode evaluasi yang mana itu mencakup secara keseluruhan. Di sini ada tahap prakonstruksi, di mana dampak penting hipotetiknya itu konflik sosial, kemudian metode perakiraan dampaknya yakni analogi, kemudian evaluasi dampak yang digunakan yaitu menggunakan metode musyawarah dengan masyarakat. Dan untuk tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Baik, untuk perakiraan dampak penting itu sendiri akan dibacakan kembali oleh Wafik Aziza. Kepada Wafik Aziza dipersilakan. Berikut merupakan tabel 1.4 yakni perakiraan dampak penting yang mencakup dampak penting hipotetik, kemudian penting atau tidak pentingnya dampak tersebut, dan keterangan. Di sini ada tahap prakonstruksi yakni yang pertama dampak penting hipotetiknya itu konflik sosial dan dimasukkan ke dalam dampak yang penting dan keterangannya yakni pembebasan lahan dapat berupa tali asih atau dengan program kemitraan atas lahan yang dimiliki dan atau biasa dikelola sebagai sumber mata pencarian berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial di tengah masyarakat sekitar apabila penanganannya tidak transparan dan memuaskan masyarakat. Kegiatan ini berpotensi merubah kondisi kualitas lingkungan dari sangat baik menjadi sangat jelek dengan besaran dampak besar yakni skala 4. Untuk tahap konstruksi, tahap operasi dan tahap pasca operasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Baik, di sini ada deskripsi rinci zona lingkungan awal. Untuk pada bagian ini akan dibacakan oleh Akila. Kepada Akila dipersilakan. Baik, Dinda. Untuk proses pelingkupan, yang pertama itu ada merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotesis yang terkait dengan rencana kegiatan. Pelingkupan umumnya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial, dan klasifikasi serta prioritas. Proses pelingkupan diawali dengan melakukan identifikasi dampak potensial dengan maksud untuk mengidentifikasikan segenap dampak lingkungan hidup yang secara potensial akan timbul sebagai akibat dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dari pabrik minyak sawit PT Prima Alungga.
Lalu proses pelingkupan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dampak potensial dengan tujuan untuk menghilangkan atau menyediakan dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting sehingga diperoleh daftar dampak besar dan penting hipotesis yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi andal. Lalu di sini ada proses pelingkupan scoping yang dilakukan terdiri dari yang pertama tahap prakonstruksi. Di sini ada sosialisasi atau konsultasi publik, sosialisasi rencana, lalu ada pembebasan lahan dampak potensial. Yang kedua ada tahap konstruksi. Yang A ini mobilisasi alat berat, material, dan tenaga kerja. Lalu ada pembukaan lahan, lalu ada pembangunan fasilitas pembangunan dan umum pada kegiatan, lalu ada pembuatan drainase, lalu ada konservasi tanah dan air, lalu ada penanaman, ada pembangunan pabrik minyak kelapa sawit. Selanjutnya yang ketiga ada tahap operasi. Di sini ada pemanenan dan pengangkutan tanah buah segar, lalu ada pengolahan TBS, lalu ada pengolahan limbah, dan ada pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Selanjutnya ada tahap pasca operasi. Di tahap pasca operasi ini ada perpanjangan HGU, lalu ada peremajaan tanaman, untuk tahap prakonstruksinya itu yang pertama untuk dampak pentingnya itu konflik sosial. Lalu ada rona awalnya pembebasan lahan dapat berupa taliasi dan atau dengan program kemitraan. Lalu di tahap konstruksinya yang pertama ada peningkatan kebisingan. Rona awalnya tingkat kebisingan, sebelumnya ada mobilisasi alat berat. Lalu yang kedua ada peningkatan pendapatan masyarakat. Rona awalnya itu dari rona lingkungan awal, pendapatan masyarakat tergolong kualitas lingkungan jelek atau skala 2. Baik, terima kasih untuk Akila. Untuk selanjutnya dapat dilihat di tabel. Next. Baik, di sini ada evaluasi dampak penting. Evaluasi dampak penting akan dijelaskan oleh Atia. Kepada Atia dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya ada evaluasi dampak penting. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, yaitu dampak pentingnya konflik sosial. Yang kedua ada tahap konstruksi. Dampak penting yang pertama ada peningkatan kebisingan. Yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga ada persepsi dan sikap positif masyarakat. Keempat ada peningkatan kualitas air sungai. Yang lima ada penurunan erosi tanah. Keenam populasi kelapa sawit. Yang ketujuh penurunan kualitas udara. Dan terakhir 8 peningkatan erosi. Yang tiga ada tahap operasi. Isinya ada satu peningkatan pendapat karyawan ke masyarakat. Kedua penurunan kualitas udara. Ketiga, penurunan kualitas air sungai. Keempat, peningkatan kebauan. Yang kelima, ada penurunan erosi tanah. Dan keenam, penurunan kualitas air sungai. Yang terakhir ada tahap pasca operasi. Yang pertama, peningkatan pendapatan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih untuk Atia. Next.
Di sini ada maksud dan tujuan dari pelaksanaan RKLPL. Nah, untuk maksud dan tujuan dari RKL ini untuk menghindari dan mencegah dampak negatif, menanggulangi, meningkatkan dampak positif, memberikan pertimbangan, merumuskan upaya kebijakan pengendalian lingkungan, dan merumuskan tugas dan wewenang pihak-pihak yang terlibat. Baik, next. Baik, di sini dapat dilihat RKL dari PT Alumga itu sendiri dan dapat dibaca. Next. Nah, dan ini adalah tabel untuk RPL PT Alumga itu sendiri. Mohon maaf, PT Primajaya maksudnya. Baik, sekian dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Foto ge.